Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan hari ini kami akan mempresentasikan materi periode 3 pada pelajaran kimia yang diajarkan oleh Ibu Nur. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri serta memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Afifah Indah, absen 2. Lalu ada Abian Nur Cahyo, ada Sabita Rahma, ada Grendi Andreas, dan yang terakhir ada Risya Yipkah. Langsung saja kita mulai materinya, periode 3. Periode 3 dalam tabel periodik. Seluruh unsur periode 3 terdapat di alam dan sekurang-kurangnya memiliki satu isotop stabil. Selain gas mulia, argon, semuanya merupakan unsur esensial untuk biologi dan geologi. Yang pertama, natrium. Golongan pertama, number atomik 11. Natrium adalah sebuah logam alkali. Ia terdapat dalam samudra di bumi dalam jumlah besar dan hadir sebagai natrium klorida, toga meja. Magnesium, Mg. Golongan kedua, atomic number 12. Magnesium adalah logam alkali tanah. Ion magnesium ion ditemukan dalam klorofil. Aluminium, disingkat Al. Golongan 13, atomic number 13. Aluminium adalah logam pasca transisi. Ia merupakan logam paling melimpah dalam kerak bumi. Selanjutnya silikon, disingkat Si. Golongan 14, atomic number 14. Silikon adalah metaloid. Ia bersifat semikonduktor, menjadikannya komponen utama dalam banyak sirkuit terpadu. Silikon dioksida adalah konstituen utama pasir. Seperti pentingnya karbon untuk biologi, silikon penting untuk geologi. Fosfor, P. Golongan 15, atomic number 15. Fosfor adalah non-logam esensial untuk DNA. Ia sangat reaktif dan oleh karenanya tidak pernah dijumpai di alam sebagai unsur bebas. Selanjutnya belerang, singkat S. Golongan 16, atomic number 16. Belerang adalah non-logam. Ia dijumpai dalam dua asam amino, cysteine dan metionin. Selanjutnya klor, Cl. Golongan 17, atomic number 17. Klor adalah halogen. Ia digunakan sebagai desinfektan, terutama dalam kolam renang. Yang terakhir adalah argon, disingkat Ar. Golongan 18, atomic number 18. Argon adalah suatu gas mulia, menjadikannya hampir sepenuhnya tidak reaktif. Lampu pendar sering diisi dengan gas mulia, seperti argon, untuk menjaga filamen pada temperatur tinggi. Konfigurasi elektron. Dalam konfigurasi elektron ada aturan menggambar diagram orbital. Yang pertama dalam prinsip Aufbau, pengisian elektron dimulai dari tingkat rendah menuju tingkat energi lebih tinggi. Yang kedua adalah aturan Hahn. Elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari satu akan tersebar pada orbital yang memiliki kesamaan energi dengan arah putaran spin yang sama. Yang terakhir ada larangan Pauli. Setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Konfigurasi elektron. Yang pertama ada natrium, atomic number 11. Elektron konfigurasi penuh 1s2, 2s2, 2p pangkat 6 dan 3s pangkat 1. Partial orbital diagram ada di 3s, pelambangkan naik karena 3s 1. Yang kedua ada magnesium, atomic number 12. Konfigurasi penuhnya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2 dan 2p pangkat 6 dan 3s pangkat 2. Partial orbital diagram ada di 3s, naik turun di satu kulit. Yang ketiga ada aluminium, atomic number 13. Full electron configuration ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 dan 3s pangkat 2, 3p pangkat 1. Di kulit 3s ada 2 elektron naik turun dan 3p ada 1 naik. Yang pertama ada silikon. Silikon itu atomic number 14 dan full electron configuration-nya ada di 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 dan 3s pangkat 2 dan 3p pangkat 2. Partial orbital diagramnya ada di 3s, ada 2 elektron naik turun dan 3p ada 3 kulit yang terisi cuma 2 dan naik. Yang selanjutnya ada P. P itu adalah fosfor dengan atomic number 15. Full electron configuration ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2 dan 2p pangkat 6 dan 3s pangkat 2, 3p pangkat 3. Partial orbital diagramnya ada di 3s, ada 2 elektron naik turun dan 3p 3 elektron naik. Dan yang selanjutnya ada S.
S itu belerang dengan atomic number 16. Full electron configuration ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 6. 3s pangkat 2, 3p pangkat 4. Partial orbital diagramnya ada di 3s, 2 elektron naik turun, dan 3p di kulit pertama ada naik turun, kulit kedua naik, kulit ketiga naik. Cl itu klor, atomic number 17. Full electron configuration ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 6, dan 3s pangkat 2, 3p pangkat 5. Partial orbital diagramnya ada 3s, 2 elektron naik turun, dan 3p ada 5 elektron. Di kulit pertama ada naik turun, kulit kedua naik turun, kulit ketiga naik. Yang terakhir adalah argon atau gas mulia. Atomic number 18. Full electron configuration-nya ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, dan 3s pangkat 2, 3p pangkat 6. Partial orbital diagram di 3s ada 2 elektron naik turun, dan 3p ada 6 elektron naik turun di kulit pertama, di kulit kedua naik turun, di kulit ketiga naik turun. Dalam sistem periodik unsur, periode ketiga dimulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Jari-jari atom dari natrium ke argon semakin kecil, sedangkan energi ionisasi dari kiri ke kanan cenderung semakin besar. Elektronegativitas dari kiri ke kanan cenderung bertambah, titik didih dan titik leleh dari natrium naik secara teratur sampai silikon. Kemudian turun tajam pada fosfor, naik ke belerang dan turun lagi secara teratur. Dalam periode ketiga, sifat logam dari natrium sampai argon semakin berkurang. Natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam dengan struktur kristal logam raksasa, mempunyai kilap logam dan daya hantar listrik yang baik. Silikon merupakan unsur semi logam dengan struktur kristal kovalen raksasa dan bersifat sebagai semikonduktor. Fosfor dan belerang merupakan unsur non-logam yang strukturnya berupa kristal molekul sederhana. Daya mereduksi dari natrium ke klorin semakin lemah, sedangkan daya mengoksidasi semakin kuat. Jadi sifat keperiodikan unsur periode ketiga yaitu jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil, energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar, dan elektronegativitas dari kiri ke kanan semakin bertambah. Sifat kimia dan fisika atau kekhasan unsur periode 3. Yang pertama adalah natrium atau disingkat menjadi Na, yaitu sifat-sifatnya adalah reaksi dengan hidrogen Na(S) tambah H2G menjadi NaHS. Reaksi dengan halogen dari 2NaS ditambah F2 menjadi 2NaFS. Reaksi dengan oksigen Na plus O2 menjadi Na2O, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya ada sifat-sifat kimia unsur magnesium, yaitu unsur yang aktif. Unsur ini bisa bereaksi dengan sebagian besar unsur non-logam dan hampir setiap asam. Juga beberapa lainnya yaitu reaksi dengan air yang tadinya MgO plus H2O menjadi MgOH2. Selanjutnya ada sifat dari silikon atau singkatan dari Si, fosfor atau P, dan aluminium atau Al. Silikon di kulit bumi terdapat dalam berbagai bentuk silikat, yaitu senyawa silikon dengan oksigen. Unsur ini dapat dibuat dari silikon dioksida atau SiO2 yang terdapat dalam pasir melalui reaksi SiO2S plus SCS menjadi SiS tambah 2COG. Selanjutnya fosfor putih bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, beracun. Fosfor putih digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat di industri. Selanjutnya ada sifat kimia dari unsur aluminium. Serbuk aluminium dipanaskan dalam uap air dan menghasilkan hidrogen dan aluminium oksida. Reaksinya berlangsung sangat relatif lambat karena adanya lapisan aluminium oksida pada logamnya membentuk oksida yang lebih banyak selama reaksi. Selanjutnya ada sifat-sifat kimia unsur klor. Yang pertama, terdapat 7 elektron pada kulit terluar pada klorin, sehingga sifat klorin tidak stabil dan sangat reaktif agar klorin bisa mendapat struktur seperti gas mulia. Dan yang terakhir, sifat-sifat kimia unsur argon, yaitu
Argon bersifat 2,5 kali lebih mudah larut dalam air dibanding nitrogen dan memiliki kelarutan mirip oksigen. 2. Argon dipandang sebagai gas yang sangat inert dan diketahui tidak dapat membentuk campuran kimia sejati sebagaimana halnya kripton, xenon, dan radon. 3. Argon memiliki kelarutan mirip oksigen dan sekitar 2,5 kali lebih mudah larut dalam air dari nitrogen. Sifat fisis unsur periode 3. Yang pertama ada natrium. Nomor atom dari natrium yaitu adalah 11, lalu konfigurasi elektronnya itu 3s1. Massa atom relatifnya 22,98.977, lalu jari-jari atomnya 2,23 angstorm, titik didihnya 892 derajat Celcius. Titik leburnya adalah 495 derajat Celcius. Elektronegativitasnya yaitu 1. Energi ionisasinya itu 495 kJ per mol. Tingkat oksidasinya itu plus 1. Struktur atomnya yaitu kristal, logam, dan berwujud padat. Lalu yang kedua ada magnesium. Nomor atom magnesium adalah 12. Konfigurasi elektronnya itu 3s2. Massa atom relatifnya 24,305. Lalu jari-jari atomnya 1,72 angstorm. Lalu titik didihnya 1107 derajat Celcius. Titik leburnya 651 derajat Celcius. Lalu elektronegativitasnya 1,25. Lalu energi ionisasinya 738 kJ per mol. Lalu tingkat oksidasi maksimalnya yaitu plus 2. Lalu struktur atomnya itu kristal logam dan berwujud padat. Yang ketiga ada aluminium. Nomor atom aluminium yaitu 13. Konfigurasi elektronnya adalah 3s2, 3p1. Lalu massa atom relatifnya 26,98.154. Jari-jari atomnya 1,82 angstorm. Lalu titik didihnya 2467 derajat Celcius. Lalu titik leburnya 660 derajat Celcius. Lalu elektronegativitasnya 1,45. Energi ionisasinya 577 kJ per mol. Lalu tingkat oksidasi maksimalnya adalah plus 3. Struktur atomnya kristal logam dan wujudnya berwujud padat. Yang keempat ada silikon. Nomor atomnya 14. Konfigurasi elektronnya 3s2, 3p2. Massa atom relatifnya 28,0855. Lalu jari-jari atomnya adalah 1,46 angstorm. Lalu titik didihnya 2355 derajat Celcius. Lalu titik leburnya 1410 derajat Celcius. Lalu elektronegativitasnya adalah 1,74. Lalu energi ionisasinya 787 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah plus 4. Struktur atomnya ada kristal kovalen raksasa. Lalu wujudnya adalah berwujud padat. Lalu yang kelima ada fosfor. Nomor atom fosfor yaitu 15. Konfigurasi elektronnya 3s2, 3p3. Lalu massa atom relatifnya 30,97.376. Jari-jari atomnya 1,23 angstorm. Titik didihnya 280 derajat Celcius. Titik leburnya 44 derajat Celcius. Elektronegativitasnya 2,05. Energi ionisasinya adalah 1060 kJ per mol. Lalu tingkat oksidasi maksimalnya adalah plus 5. Struktur atomnya adalah molekul poliatom. Lalu wujudnya adalah berwujud padat. Yang keenam ada belerang. Nomor atom dari belerang adalah 16. Konfigurasi elektronnya adalah 3s2, 3p4. Massa atom relatifnya 32,066. Jari-jari atom 1,09 angstorm. Titik didihnya 445 derajat Celcius. Titik leburnya adalah 119 derajat Celcius. Elektronegativitasnya adalah 2,45. Energi ionisasinya adalah 1000 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah 6+. Struktur atomnya adalah molekul poliatom dan berwujud padat. Yang ketujuh ada klorin. Nomor atom klorin adalah 17. Konfigurasi elektronnya adalah 3s2, 3p5. Massa atom relatifnya adalah 35,4527. Jari-jari atomnya 0,97 angstorm. Titik didihnya minus 35 derajat Celcius. Titik leburnya minus 101 derajat Celcius. Elektronegativitasnya 2,85. Energi ionisasinya adalah 1260 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya 7+. Struktur atom molekul di atom. Lalu wujudnya berbentuk gas. Yang kedelapan ada argon.
Nomor atomnya 18, konfigurasi elektronnya adalah 3s2, 3p6, massa atom relatifnya adalah 39,984, jari-jari atomnya adalah 0,88 angstorm, titik didihnya adalah minus 186 derajat Celcius, titik leburnya adalah minus 189 derajat Celcius, elektronegativitasnya tidak ada, energi ionisasinya 1520 kJ per mol, lalu tingkat oksidasi maksimal tidak ada. Lalu struktur atomnya adalah molekul dan monoatom, dan wujudnya berbentuk gas. Berikutnya adalah reaksi-reaksi unsur periode 3. Yang pertama ada natrium. Reaksi-reaksinya adalah 1. Natrium akan meledak dalam air secara spontan, membentuk sodium hidroksida dan hidrogen. 2. Natrium dapat bereaksi dengan alkohol namun lebih lambat dibanding dengan air. 3. Natrium tidak bereaksi terhadap nitrogen. Yang kedua adalah magnesium. Reaksinya adalah magnesium akan diperoleh pada katoda sedangkan pada anoda akan terbentuk klorin. Yang ketiga ada aluminium. Reaksi-reaksinya adalah 1. Merupakan penghantar panas yang sangat baik dan dapat menghantar listrik. 2. Sebelum elektrolisis ditambah kriolit untuk menurunkan titik leleh Al2O3. Yang keempat adalah silikon. Reaksi-reaksi silikon adalah 1. Silikon ditambah dengan H2O tidak bereaksi. 2. Silikon dengan oksigen adalah yang paling melimpah dari semua senyawa dalam kerak bumi. 3. Silikon bereaksi dengan halogen secara umum, bahkan sampai terbakar dalam gas fluor. 4. Pada suhu tinggi, silikon dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida. Yang kelima ada fosfor. Reaksi-reaksinya adalah 1. Fosfor putih bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, dan beracun. 2. Fosfor merah bersifat tidak reaktif dan kurang beracun. Yang keenam ada sulfur atau belerang. Reaksinya adalah sulfur bereaksi dengan logam sodium. Yang ketujuh ada klor. Reaksi-reaksinya adalah 1. Mudah bereaksi dengan unsur lain. 2. Gas klor bereaksi dengan air. Yang kedelapan ada argon. Reaksinya adalah argon tidak reaktif seperti halnya gas mulia yang lain. Kegunaan setiap unsur. Yang pertama ada natrium, dipakai dalam pembuatan ester. NaCl digunakan oleh hampir semua makhluk hidup. Lalu untuk memurnikan logam, K, Rb, dan Cs. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. Lalu ada natrium benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Lalu kegunaan magnesium yaitu untuk dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen, pemisah sulfur, besi, dan baja, untuk membuat lampu kilat, dan sebagai katalis reaksi organik. Aluminium berguna untuk, pertama, banyak dipakai dalam industri pesawat, untuk membuat konstruksi bangunan, dipakai pada beragam macam alloy, tawas sebagai penjernih air, lalu sebagai bahan pembuatan alat masak. Kegunaan silikon adalah, pertama, dipakai dalam pembuatan kaca, untuk membuat IC, untuk membuat enamel, digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Kegunaan fosfor dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen, lalu sebagai pemisah sulfur dari besi dan baja, lalu sebagai katalis reaksi organik, dan biasanya dipakai pada produksi percetakan. Kegunaan sulfur adalah, pertama, digunakan dalam baterai, kedua, digunakan pada korek dan kembang api, ketiga, sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, lalu dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk. Klorin berguna untuk, pertama, pada proses pemurnian air, kedua, Cl2 dipakai pada disinfektan, ketiga, dipakai untuk membunuh bakteri di air minum. 4. Digunakan untuk menghilangkan tinta pada proses daur ulang kertas. Kegunaan argon yang pertama adalah sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Yang kedua, dipakai pada roda mobil mewah. Yang ketiga, untuk mendeteksi sumber air tanah. Yang keempat, dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata yang kurang tepat karena kami juga masih belajar lagi dan akan terus belajar lagi dan lagi. Mohon dimaklumi, jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.